Sejumlah alumni Universitas Gadjah Mada UGM menyuarakan desakan kepada pihak kampus agar bersikap terbuka dan menjelaskan secara gamblang ihwal polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Jokowi. Tuntutan ini disampaikan melalui surat terbuka dan pernyataan publik yang beredar di media sosial dan sejumlah kanal independen. Sejak awal Juli tahun 2025, kelompok alumni yang mengatasnamakan diri sebagai alumni UGM Peduli Kebenaran Akademik menilai, hingga kini UGM sebagai institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia belum menunjukkan keterbukaan informasi secara menyeluruh, khususnya terkait dokumen akademik yang menjadi polemik nasional. Dalam keterangan resminya, para alumni menuntut UGM untuk mengungkapkan bakti-bakti otentik yang membenarkan status kelulusan Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Mereka menyebut bahwa keterbukaan ini penting bukan semata untuk menjawab keraguan publik, tetapi juga untuk menjaga nama baik universitas. Sebagai alma mater, kami justru ingin melindungi kredibilitas UGM. Justru karena kami cinta kampus ini, kami tidak ingin UGM ikut terseret dalam ketertutupan atau bahkan dugaan manipulasi data akademik, ujar salah satu alumni yang enggan disebutkan namanya. Kelompok alumni tersebut juga meminta UGM untuk tidak hanya mengeluarkan pernyataan verbal atau foto-foto lama, melainkan menghadirkan data primer, seperti arsip ijazah asli dan legalisir, buku wisuda atau daftar yudisium, skripsi asli atau rekam jejak akademik Jokowi, catatan kehadiran atau transkrip nilai, dan dokumen lain yang relevan. Tentang riwayat pendidikan Saudara Joko Widodo di UGM hingga status ijazahnya. 2. Meminta kepada Saudara Joko Widodo dengan sukarela, itikat baik dan gembira untuk menunjukkan ijazah sarjananya atau S1 kepada publik secara apa adanya. Selain itu, para alumni menyampaikan keprihatinan bahwa jika UGM tidak segera bersikap terbuka, maka reputasi akademik UGM bisa terancam, baik di tingkat nasional maupun internasional. Mereka khawatir ketertutupan ini bisa mencoreng etika akademik yang selama ini dijunjung tinggi. UGM dikenal sebagai kampus kerakyatan dan pelopor etika ilmiah. Namun, dalam isu ini, justru muncul kesan UGM menutup diri atau enggan bersikap transparan. Ini bertolak belakang dengan nilai-nilai kampus itu sendiri, tambah seorang alumni dari Fakultas Hukum. Di sisi lain, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Polda Metro Jaya memberikan informasi terbaru terkait penanganan laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Informasi ini disampaikan dalam konferensi pers resmi di Mapolda Metro Jaya, Selasa 8 Juli tahun 2025, di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap proses hukum yang tengah berjalan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol ADRI menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih dalam tahap pengumpulan keterangan dan klarifikasi dari sejumlah pihak yang terkait, baik pelapor maupun saksi ahli yang relevan dengan pokok perkara. Menurut ADRI, hingga pekan ini, penyidik telah memanggil dan memeriksa 6 orang saksi terlapor dan pihak terkait. Mereka antara lain adalah Roy Suryo mantan Menpora dan pelapor utama, Risman Sianiper, Eji Sajana, Rizal Fadilah, Kurnia, Roy, Rustam Effendi. Sementara itu, satu orang tokoh terlapor lainnya, Dr. Tifozia Tiasuma, alias Dr. Tifa, tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan karena alasan kesehatan dan telah mengajukan penjadwalan ulang melalui kuasa hukumnya. Kami memberikan kesempatan sesuai prosedur untuk pihak yang belum hadir. Pemeriksaan terhadap semua terlapor penting untuk melengkapi klarifikasi awal sebelum tahap pendalaman, ujar ADRI kepada awak media. Polda Metro Jaya juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan melibatkan tim ahli dari berbagai bidang, termasuk ahli hukum pidana, ahli hukum administrasi negara, ahli dokumen dan forensik digital, ahli akademik dari bidang pendidikan tinggi, dan perwakilan dari instansi pendidikan yang relevan. Penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh rekan-rekan kami dari Subdit Kamnet Ditreskrim Polda Metro Jaya. Update kegiatan penyelidik yang dilakukan kemarin, hari Senin, tanggal 7 Juli 2025, dari 7 orang saksi yang rencana akan dilakukan klarifikasi oleh Subdit Kamnet, 6 diantaranya telah hadir memenuhi panggilan atau undangan, memenuhi undangan dari penyelidik
dalam rangka klarifikasi terkait peristiwa yang dilaporkan dan yang sedang didalami. Dari keenam saksi yang telah diklarifikasi tersebut, rata-rata mengalami proses klarifikasi selama 1,5 jam hingga 2 jam lebih sedikit. Ya. Kemudian terhadap para saksi ini dilayangkan beberapa pertanyaan berkisar dari 34 sampai 53 pertanyaan. Saksi yang hadir kemarin yang pertama adalah Saudara HMRF. Kemudian Dr. HES. Kemudian KTR, kemudian yang keempat Dr. RH, yang kelima RE, dan yang keenam adalah Saudara RSN. Kemudian ada satu saksi yang diundang dalam rangka klarifikasi tidak hadir, yaitu Dr. TT. Dengan alasan ketidakhadiran ada agenda yang sudah terjadwal sebelumnya dan terhadap yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk dilakukan klarifikasi nanti hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 pukul 10. Ini update-nya rekan-rekan berdasarkan pertanyaan dari rekan-rekan sejak kemarin ya. Inilah update yang sedang dikerjakan oleh rekan-rekan kami dari Subdit Kamnek di Treskrim Polda Metro Jaya. Ya. Bapak, dari beberapa orang saksi itu apakah ada ajudan Pak Jokowi, menegaskan kembali tadi inisialnya kurang ini Pak, apakah ada ajudan Sebelumnya itu? Saksi tersebut hari sebelumnya sudah dilakukan pengambilan keterangan dalam rangka undangan klarifikasi. Sudah. Hari Kamis berarti Pak? Hari apa kemarin ya? Pekan lalu ya. Pekan lalu itu benar. Kemarin sudah kami jelaskan juga. Ya. Mungkin nggak hadir kemarin waktu itu ya. Ya. Apa aja yang digali terhadap Jadi terhadap saksi-saksi yang diambil keterangannya dalam tahap penyelidikan kali ini, dalam proses pendalaman, dilakukan klarifikasi, adalah terkait dengan peristiwa-peristiwa yang sedang didalami. Ya, dari mulai dugaan pencemaran nama baik hingga dugaan penghasutan. Ya, sebagaimana ada beberapa dasar laporan polisi. Sekali lagi, penyelidik masih bekerja mengumpulkan fakta-fakta. Ya, proses penyelidikan ini harus hati-hati, harus cermat, faktanya satu persatu dikumpulkan dari berbagai pihak, dari berbagai saksi. Saksi adalah orang yang diduga mengetahui, melihat, mendengar, ataupun mengalami ada sebuah peristiwa. Ya, yang peristiwa itu sedang dilakukan pendalaman. Nanti apakah peristiwa ini ada dugaan tindak pidana atau tidak. Ya. Kabit RSN bilang dia dicecar 85 pertanyaan. Tadi kan disebutkan di bawah itu 53 pertanyaan maksimal. Itu gimana Pak Kabit? Apakah ada pertanyaan turunan maksudnya? 84, mohon maaf, betul. Ya, berkisar 35 sampai 84 pertanyaan. Betul. Pak Kabit, Pak mau nanya, di dalam kasus yang dilaporkan Pak Jokowi kan penyidik kan telah menarik Penyelidik ya, statusnya masih penyelidikan. telah menarik beberapa laporan yang ada di Polres gitu ya Pak ya. Nah, dalam prosesnya yang ada di Polda ini, apakah tetap dalam proses penyelidikannya ini terpisah dalam artian kasus yang dilaporkan Pak Jokowi sendiri dengan yang laporan itu tetap sendiri, karena kan kalau yang di Polres ini kan terlapornya jelas ya Pak ya, ada contohnya RS, nah sedangkan yang Pak Jokowi ini kan belum ada terlapornya. Nah itu seperti apa Pak prosesnya? Baik ya, jadi kami pernah sampaikan di Direktorat Res Narkoba waktu itu, ya habis press release. Jadi ada dua objek perkara yang sedang didalami, ya. Yang pertama, objek perkaranya adalah dugaan tindak pidana fitnah yang diketahui dari
akun media sosial dengan tuduhan pelapor, ya pelapornya saudara Insinyur HJW, ya dengan tuduhan pelapor memiliki ijazah S1 palsu, skripsi palsu, berikut lembar pengesahannya. Ini objek perkara peristiwa pertama yang didalami, yang ada pelapornya, namun terlapornya masih dalam penyelidikan. Kemudian ada objek perkara pidana kedua, ya dugaan tindak pidana penghasutan itu. Ada beberapa LP yang ditarik, itu yang pernah kami sampaikan. Jadi dua objek perkara inilah yang dikumpulkan fakta-faktanya dalam tahap penyelidikan. Ya, objek perkara yang kedua adalah dugaan tindak pidana penghasutan dan juga terkait dengan Undang-Undang ITE pasal 28. Jadi ada dua peristiwa besar yang didalami. Itu ya, jadi rekan-rekan harus juga memahami ada dua peristiwa itu. Ada lagi rekan-rekan? Iya. Berarti yang tadi objek yang kedua itu untuk terlapor itu sesuai sama yang ada di Polres itu ya masih sama? Iya, ada 6 ya, 6 LP ya, 6 LP ya. Ada tanya nggak 6 LP? Ini kena discipline message. Ya kemarin pernah kami sampaikan tuh Mas di narkoba ya, ada 2. Nggak ada ya, nanti minta lagi aja. Kehapus ini. Oke. Pak Kabit, Pak, izin Pak, ini mungkin kasus baru Pak, kan beberapa hari lalu itu ada bocah umur 5 tahun tewas karena tersengat listrik Pak di Taman Yoda. Itu jadi ada bocah, Maaf Mbak, gimana? bocah 5 tahun tewas tersengat listrik di Taman Yoda hari Jumat lalu. Nah itu Pak, itu kan dari ini apa, dari fasilitas umum gitu ya Pak. Itu tuh kalau dari kepolisian bisa diusut pidana kah? Dan kalau misalnya bisa itu unsurnya gimana ya Pak? Nanti kalau coba kami cek lagi ya, ini pertanyaannya kami harus cek. Yang jelas dalam sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat atau yang ditemukan oleh petugas kepolisian, itu dilakukan langkah-langkah dari mulai penerimaan laporan, ataupun laporan itu didapatkan dari informasi melalui 110, dari media sosial, berdasarkan hasil patroli siber, itu langsung dilakukan pendalaman. Ya, pendalaman. Dimulai dari mendatangi TKP, melakukan olah TKP, pertolongan terhadap korban. Kemudian dalam melakukan olah TKP itu dilakukan langkah-langkah teknis ya terkait pengumpulan barang bukti, mengamankan TKP hingga dilakukan pemeriksaan secara laboratoris. Dalam peristiwa apapun ya, saya jawab secara umum nih ya. Nanti akan dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi yang ada di TKP, kemudian diklarifikasi dan didalami. Nanti apabila proses pendalaman itu ada dugaan tindak pidana, maka ditingkatkan prosesnya dalam proses tahap penyidikan namanya. Ya, itu secara umum ya Mbak, saya jawab ya. Saat ini marak terjadi pencurian plat besi Pak, baik di JPO atau halte busway itu, apakah Polri, Polda Metro sendiri akan melakukan patroli rutin atau kemudian pengenaan pasal terhadap pelaku, apakah cukup dengan tindak pidana ringan atau tindak pidana lainnya Pak? Iya. Terkait dengan gangguan Kamtipas yang terjadi, Polda Metro Jaya 1 kali 24 jam melakukan kegiatan atau upaya kepolisian. Ya, masyarakat tidak perlu khawatir. Kami ada 24 jam di lapangan. Di sisi lain, apabila ada blank spot ataupun ada gap karena patroli ini mobile ya. Mobile bisa jadi setelah dia bergerak patroli dari RW 1 ke RW 2, maka di belakang itu tidak ada polisi berseragam di sana. Ini
masyarakat bisa langsung menghubungi 110 ya. Terkait peristiwa itu, upaya-upaya patroli terus dilakukan, beberapa kasus kemarin sudah diungkap ya. Diungkap penerapan pasal terhadap pelaku tindak pidana itu diberikan berdasarkan fakta perbuatan dan alat bukti serta barang bukti yang ditemukan oleh penyidik secara proporsional. Ya. Jadi tergantung nanti peristiwa yang ditemukan itu apa. Ya, yang jelas pasti akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan proporsional. Ya. Berarti untuk mengantisipasi tidak ada lagi pencolongan besi jembatan itu Pak, patroli rutin ya Pak? Ya, patroli rutin itu dilakukan juga secara bersama-sama. Rekan-rekan kami Babin Kamtibmas itu bersama 3 pilar juga melakukan kegiatan patroli, edukasi secara offline. Babin Kamtibmas kami datang door to door. Kemudian secara online kami juga melakukan imbauan-imbauan di akun-akun official di medsos kami juga dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif ya. Ya. Ini kan berarti masih balik lagi soal ijazah kan masih ada 2 objek perkara ya. Itu dua-duanya masih jalan Pak Kabit. Tahap penyelidikan, proses pendalaman ya. Yang laporan yang HJW itu udah berapa saksi, untuk yang laporan dari Polres itu udah ada berapa saksi ya? Iya, nanti kami update lagi detailnya. Dr. Tifauzia Tiasuma, atau yang dikenal luas sebagai DR Tifa, mengaku telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo Jokowi. Hal ini disampaikan langsung oleh DR Tifa dalam konferensi pers bersama sejumlah tokoh, termasuk Roy Suryo, yang disiarkan melalui kanal YouTube Refli Harun pada Senin 7 Juli tahun 2025. Dalam pernyataannya, DR Tifa menyampaikan ultimatum keras kepada Presiden Prabowo dan pemerintah, agar segera bersikap dan mengambil langkah tegas. Dalam menyikapi kontroversi yang hingga kini terus bergulir di tengah publik, saya sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo. Jika pemerintah tetap diam dan tidak memberikan respons terhadap dugaan ijazah palsu Presiden sebelumnya, maka kami akan membawa persoalan ini ke forum internasional, tegas DR Tifa. DR Tifa dan kelompoknya yang terdiri dari sejumlah tokoh publik dan pengacara, termasuk Roy Suryo, menyatakan akan menginternasionalkan isu ini ke berbagai lembaga dunia, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, dan organisasi-organisasi internasional yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Ia menegaskan bahwa diamnya negara terhadap laporan mereka justru memunculkan kekhawatiran soal independensi, hukum dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia. DR Tifa menyebut bahwa dirinya dan beberapa pelapor lainnya justru kini menjadi sasaran upaya kriminalisasi atas dasar pelaporan mereka. Apa yang saya sampaikan adalah bentuk dari kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar ke-1945, bukan hanya itu. Hak saya juga dilindungi oleh instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal HAM dan ICCPR, kata DR Tifa. Dalam kesempatan yang sama, DR Tifa menyatakan bahwa ia merasa hak asasi manusianya telah dilanggar. Ia menyebut adanya tekanan psikologis, stigma, dan potensi kriminalisasi terhadap dirinya setelah menyuarakan pendapat yang menurutnya merupakan bagian dari kontrol publik terhadap penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, ia berencana membawa perkaranya ke forum internasional untuk meminta perlindungan dan keadilan, serta mendorong dunia agar mencermati apa yang tengah terjadi di Indonesia. Jika negara ini tidak mampu melindungi warganya yang menyuarakan kebenaran, maka kita akan meminta perlindungan pada mekanisme global. Saya tidak akan mundur, pungkas DR Tifa. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak istana maupun dari Presiden Prabowo Subianto mengenai surat terbuka yang dikirimkan oleh DR Tifa. Belum pula ada penjelasan terkait apakah pemerintah akan menyikapi ancaman internasionalisasi kasus ini. Polemik soal ijazah Jokowi memang telah menciptakan perdebatan panjang, terutama sejak laporan resmi diajukan ke Polda Metro Jaya oleh sejumlah pihak. Namun, di sisi lain, banyak pihak pula yang menilai bahwa tudingan tersebut tidak berdasar dan bernuansa politik. Rangka pendalaman kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Selain Roy Suryo yang telah lebih dulu hadir dan memberikan keterangan, 5 nama lain juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan hari ini. Kelima nama tersebut adalah Rismon Sianipar, Egy Sujana, Rizal Fadilah, Kurnia Trairoyani, dan Rustam Effendi. Sementara itu, salah satu tokoh yang sebelumnya disebut akan hadir
Deartiva dipastikan tidak memenuhi panggilan dan mengirimkan pemberitahuan ketidakhadiran kepada penyidik. Pemeriksaan terhadap keenam tokoh tersebut termasuk Roy Suryo berlangsung secara bergiliran. Dengan masing-masing menjalani sesi klarifikasi dan pendalaman informasi yang berkaitan dengan laporan publik yang masuk ke kepolisian. Sementara itu, Deartiva, yang dikenal sebagai salah satu penggiat isu ini di media sosial dan publik, dikonfirmasi tidak hadir dalam jadwal pemeriksaan hari ini. Ketidakhadiran tersebut telah disampaikan secara resmi kepada penyidik melalui surat pemberitahuan. Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara profesional dan independen. Penyidik akan memverifikasi semua informasi yang masuk dan mencocokkannya dengan dokumen resmi dari instansi pendidikan, serta keterangan para saksi ahli. Kami berkomitmen bekerja sesuai fakta dan bukti. Tidak ada intervensi dalam penanganan kasus ini. Semua pihak kami perlakukan sama di hadapan hukum, ujar Kombes ADRI. Hingga kini, kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo masih dalam tahap penyelidikan. Kepolisian masih menunggu hasil analisis dari para ahli dan lembaga pendidikan untuk memastikan keaslian dokumen yang dipersoalkan. Namun ada dinamika bahwa akhirnya tim tadi mengambil keputusan tetap diambil keterangan dengan substansi materi tidak keluar dari surat resmi yang menjadi dasar klarifikasi kami terkait undangan yang disampaikan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Jadi hari ini terhitung bahwa seluruh klien kami menghadiri ya. Jadi jangan ada judul tidak hadir, mangkir, kalau apalagi ini ya buzzer-buzzer terus gitu. Yang kedua ya apa? Termul. Oh, Ternak Mulyono. Baik. Yang kedua, dari tim hukum kami sudah menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh pelapor itu justru memecah belah. Kenapa? Karena para pelapor itu tidak ada legal standingnya dan tidak ada kepentingannya. Karena persoalan ini hanya sengketa hukum antara klien kami dengan Saudara Joko Widodo dan sudah dikanalisasi melalui laporan Saudara Joko Widodo dan sudah masuk kategori leg spesialis. Karena ini leg spesialis tentu leg spesialis derajat leg generalis. Artinya ketentuan undang-undang atau hukum khusus yakni delik aduan terkait pencemaran dan juga terkait fitnah mengesampingkan pasal-pasal umum. Entah itu pasal 160, 28 ayat 2, 28 ayat 3, dan pasal-pasal lain yang tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas penelitian dari yang dilakukan oleh klien kami. Dan kami perlu sampaikan, bukan hanya para peneliti ya, Pak Roy Suryo dan Pak Rismon Hasiolan, tapi juga tadi ada sejumlah pihak lain yang diundang untuk klarifikasi, yang kami dampingi, misalnya Pak Egy Sujana, juga ada Bu Kurniati Reoni, dan Bang Rizal Fadilah, termasuk satu lagi Bang Rustam Effendi. Jadi semua dalam pendampingan kami. Dan yang paling penting untuk diketahui bahwa kami tadi juga sudah menyampaikan dan nanti akan ada penyampaian secara rinci dari para terperiksa ya, para terundang, jangan terperiksa lah, nanti dianggap sudah BAP lagi ya, para terundang yang memberikan klarifikasi. Bahwa yang paling penting bahwa kami saat ini sedang fokus untuk mempersiapkan diri dalam rangka gelar perkara khusus yang akan dilaksanakan pada hari Rabu di Biro Wasidik Mabes Polri. Dan sekaligus kami mengundang media untuk besok hadir, karena kami juga akan kompres dan menghadirkan sejumlah ahli-ahli yang sudah ada di sini juga akan kami hadirkan, dan kami juga mengundang Dr. Muhammad Taufik dari Solo untuk bisa hadir. Nah, itu pengantar dari kami, dan untuk lebih rinci saya minta dari Pak Roy Suryo untuk menjelaskan tadi bagaimana prosesnya dan apa keterangan yang disampaikan sehingga sampai baru sekarang keluar. Silakan Pak Roy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, pertama-tama terima kasih, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penyidik di Polda Metro Jaya, khususnya di Ditreskrim dan juga kepada Kapolda atas pemeriksaan yang sangat-sangat profesional dan sangat komprehensif. Jadi artinya kami ini menghormati ya tugas masing-masing. Jadi artinya kami tetap datang sesuai dengan undangan, dan ini adalah undangan yang kedua. Ya gitu, karena undangan pertama kami memang sepakat untuk tidak hadir karena undangan itu tidak jelas ya, tidak ada nama terlapornya, tidak ada lokus dan tidak ada tempusnya, jadi tidak ada lokasi dan tidak ada waktunya. Nah ternyata bagus, kemudian dengan kami minta untuk ada terlapornya, maka ketika tadi sudah ada nama terlapornya, nah itu ada hak di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28, hak asasi manusia. Kalau kita sudah menjadi terlapor,
maka kita berhak untuk tidak memberikan keterangan. Ya, karena itu hak dari kita. Buat apa kita memberikan keterangan kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat kita dan teman-teman semuanya. Yang kedua, benar sekali apa kata tadi Bang Kosinudin ya, bahwa mereka itu yang lapor-lapor ini, yang lapor ini aneh gitu loh. Karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya, tidak ada saudara, hubungan darah dia dengan Joko Widodo. Ya gitu. Jadi aneh kalau mereka kemudian merasa ikut menjadi yang harus melaporkan, gitu terhina-hinanya, serendah-rendahnya, itu nggak ada. Dan juga lucunya mereka mendalilkan beberapa pasal ya, terutama 160 yang itu sifatnya adalah penghasutan, dan mungkin mereka tidak mengerti atau lupa, jadi harus belajar dulu bahwa pasal penghasutan itu 160 itu sudah ada putusan MK yang buat itu adalah menjadi delik material, bukan lagi delik formal. Jadi harus ada korban yang dihasut, dan yang dihasut itu membuat kerusuhan atau membuat keonaran secara nyata. Gitu. Jangan dibalik, jangan mereka yang buat kerusuhan, tapi Stings dominate the opening, delivering a dramatic sense of urgency. The snare drum rolls create the tension, mimicking breaking news excitement.